smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan Hai Mbak Irma. penuh cinta. Halo Mbak Reda. Halo. Kepencet. Read aloud, Halo. bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Wah, sudah banyak nih yang hadir. Oke. Selamat datang semua. Yuk kita bisa saling menyapa di chat sambil berkenalan. Hai Fitri, ada Fitri di sini. Ada Bu Windy. Halo, teacher. Selamat datang Mbak Reda, Bu Lucy. Halo. Selamat sore Mbak Irma, Via, Bu Rosi. Halo Semuanya. Aduh, seneng banget nih banyak yang hadir ya. Luar biasa, sampai detik terakhir ini ada sampai 34 orang joining Read Aloud Book Club. Tambah banyak. Ya, kita masih ada 3 menit lagi sambil menunggu yang lain. Boleh memperkenalkan diri dulu di kolom chat. Kan kita belum saling kenal nih. Silahkan boleh tulis di kolom chat nama dan dari mana sekolahnya. Oke, ini banyak yang belum kenal nih. Yuk, boleh sambil ditulis-tulis di kolom chat ya. Ada Atta Raihan, ada Najla, ada Azra Labibah, Humaira, Abrisam. Mungkin kalau buka kamera, Bu Irma bisa lihat nih. Halo Abrisam. Halo. Halo. Syahrul Barokah. Wow, dari Pangkal Pinang. Selamat datang. Wah, seneng banget nih dari Pangkal Pinang. Hadir juga. Waalaikumsalam. Halo. Kita Halo, ada Bu Julia nih. Sebentar lagi hadir. Banyak yang hadir. kolom Fitri dari SMA Sejahtera 1 Depok. Salam kenal Fitri. Boleh yang lain menulis. Di sini ada Rafa, ada Atta. Ya, kita dari banyak daerah kayaknya ya.
Sambil Teacher Irma bantu admit. Halo Abrisam, dari Binaher, Depok. Selamat datang Abrisam. Oke. Di sini ada Bu Julia ya, penggerak Read Aloud juga ya Bu Retno ya. Iya. Ada hadir, tapi kameranya masih off ya. Ya Bu, selamat Ya, datang. Bu Julia, selamat datang. Ada Nadia, Ana Najla. Iya, habis kameranya off. Oke, Najla mungkin boleh menuliskan di kolom chat dari kelas berapa, kemudian di sekolah mana. Nadia Farhana juga boleh, kita sambil berkenalan ya. Sebelum mulai sebentar lagi. Saya Rafa Binaher, oke. Kita dari Binaher ya. Saya Wardah Mutiara, siswa kelas 7 SMP. Di mana Wardah boleh mungkin menuliskan asal SMP-nya biar kita saling kenal ya. Enggak. SDIT Umul Puro Nadia, Izu dari Salman Afarisi Cibinong. Oke. Wah, banyak ya. Oke. SMPN Negeri 3 Krian Sidoarjo. Selamat datang dari Sidoarjo. Najla dari SMP Alkolam kelas 7. Wah, banyak sekali nih. Wah, seneng deh antusiasmenya. Sudah pada hadir tepat waktu. Sangat diapresiasi. Oke. Oke. Kita mulai saja mungkin ya. Oke, kita tunggu mungkin 1 menit lagi. Untuk yang masuk kayaknya rata-rata sudah pada masuk nih. Hai, Kim. Is it Kim? Tadi sempat buka kamera sebentar, habis tertutup lagi. Oke. Baik. Kita akan mulai saja. Sekarang di sini sudah pukul 16.02. Nanti Teacher Irma akan admit yang masuk hari ini. Oke, Teacher mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di acara yang sore hari ini yang sangat menyenangkan, yaitu Read Aloud Depok Launching Book Club for Teens. Nah, ada acara seru apa saja ya hari ini ya? Kita akan banyak nanti ketemu dengan narasumber-narasumber yang keren-keren dan berbicara tentang Read Aloud. Dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul pada siang menjelang sore hari ini atas nikmat kesehatannya dan atas limpahan karunia-Nya. Di sore ini kita bisa berkumpul bersama, berkenalan dengan para siswa lain dari SMP dan SMA mungkin yang lain, atau mungkin dari SD kelas 5, kelas 6 bisa berkumpul bersama. Nah, sahabat Read Aloud, di acara kali ini kita akan melihat juga beberapa performance dari kakak-kakak SMP Lazwadi Al-Falah Depok, alumni-alumninya, yang juga merayakan kecintaannya terhadap Read Aloud dengan berbagai cara. Gitu. Oke, sebelum mulai kita akan dengar performance kali ini dulu. Selamat menikmati lagunya. Oke, wah ini ada iklannya dulu nih, sebentar ya. Skip ads dulu.
Lewat nasib menatapnya, jalanan berdebu tak berhati. Lewat nasib menatapnya, cinta yang datang burung tak tergenggam, batang baja waktu lengang, dari belakang jalanan berdebu tak berhati. Lewat nasib menatapnya. Gimana tadi? Bagus nggak? Bagus nggak? Semoga pada suka ya. Sebentar. Ya, seru ya tadi penampilannya. Boleh kasih emoticon jempol atau smiley face kalau suka tadi penampilannya. Silahkan. Wow, kita dapat banyak jempol nih. Keren, keren, keren. Nah, seru ya. Oke, tadi sudah berkenalan nih. Beberapa orang sudah berkenalan di sini. Sekarang gantian saya ya. Perkenalkan, nama saya Teacher Irma, dipanggilnya Teacher Irma ya, dari SMP Lazuardi Al-Falah. Kali ini akan menjadi moderator di pertemuan sore hari ini bersama seseorang yang tadi juga memainkan biola dan memainkan lagu nih. Tadi di sana namanya Kak Via. Halo Kak Via. Halo Teacher Irma dan teman-teman semua. Suara aku kedengeran tidak? Denger kurang kencang. Kedengeran. Kedengeran. Semoga lancar ya sinyalnya hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Fadia Alyani, biasa dipanggil Via. Salam kenal semuanya. Oke Kak Via, nih adik-adiknya udah kenal. Mungkin Kak Via boleh ceritain nggak sih tadi lagu tadi itu tentang apa sih? Boleh diceritakan? Boleh banget Teacher Irma. Jadi lagu tadi sebenarnya inspirasinya dari mana ya? Liriknya itu dari puisinya W.S. Rendra. Ada yang pernah dengar mungkin pengarang puisi namanya W.S. Rendra. Terus judul puisinya Kenangan dan Kesepian. Kita jadikan lagu, ditambahkan nada sama alat musik. Gitu Teacher Irma dan teman-teman semuanya. Keren banget ya. Itu lagunya keren banget loh. Eh, Inspirasinya dari mana sih? Kok akhirnya ngambil puisi W.S. Rendra itu, Via? Oh iya, kalau inspirasinya dari mana? Sebenarnya kalau boleh cerita nih, dulu memang ada lomba musikalisasi puisi. Terus salah satu opsinya memang memilih lagu itu. Ternyata maknanya juga dalam juga sih menurut kami berdua tadi sama aku sama Shiva ya, temanku, tentang apa ya? Ya, sesuai judulnya kenangan dan kesepian. Ada dua hal di dunia ini yang bikin kita menganggap hal-hal itu berharga. Gitu, Teacher Irma.
Wah, iya. Nah, ini jadi menarik banget ya. Ternyata dari membaca buku kita bisa ngaitkan dengan sesuatu yang kita sukai nih, hobinya. Kalau Teacher Ima kebalikannya, dulu menggambar, suka menggambar, kemudian disambut dengan puisi-puisi gambarnya. Jadi gambarnya diinterpretasikan dengan berbagai macam cara, kemudian kita baca puisinya sama-sama. Nah, udah jadi buku kedua saat ini untuk membuat puisi. Nah, kita Asik. akan banyak ngobrol-ngobrol sore hari ini dan akan kedatangan bintang tamu spesial nih, Kak Via. Oh, Mungkin ada yang tahu nggak sih hari ini hari apa? Sebetulnya hari ini bertepatan dengan hari apa nah, nih, Kak Via? boleh. Adakah teman-teman yang tahu Ada hari yang ini tahu tuh nggak? hari apa ya? Ada Mm-mm. perayaan tertentu nih hari ini. Kamis. Hari Kamis. Maulid. 100. Ma Maulid, Maulid. ada yang bilang Maulid. Oke, haha. Tahun baru Islam ya. Hari ini ada tahun baru Islam. Terus kemudian ada lagi nggak sih yang tahu hari ini dirayakan sebagai hari apa? Ada yang bisa tebak? Remaja Nasional. Ya, Iya, siapa tadi? siapa yang Hari Remaja. Betul. HW Hari Yoseno. Oh, Hari Hari Yoseno ya. Remaja Internasional. Oke, wah luar biasa Betul, keren. bisa menebak. Keren. Nah, sekaligus kita merayakan peluncuran Teens Book Club ya. Jadi kita namakan Teens Book Club karena ini dari ya sekitar umur 11 sampai dewasa sebetulnya sampai SMA, sampai kuliah pun masih disebut teens sebetulnya sekarang. Tuh. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi nih, kita akan hadirkan inisiator Read Aloud Depok nih sebagai tuan rumah kita juga kali ini. Betul. Iya, boleh kita panggil Via? Boleh, betul banget Teacher Ima. Kan nggak lengkap nih rasanya kalau nggak disambut sama inisiator Read Aloud Depok sendiri. Kita panggilkan ya teman-teman, Bu Retno Windandini. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore, Kak Fia. Selamat sore, Teacher Ima. Ya, Bu Retno. Iya, halo. Oh iya, ini dia. Muncul. Gimana kabarnya Bu Retno? Ya, alhamdulillah kabar baik, Kak Fia. Senang sekali ya sore ini bisa berkumpul bersama. Baik, boleh Bu Retno sampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman kita hari ini. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, di sore hari yang cukup sejuk ini di Kota Depok. Perkenalkan saya Retno Windandini, biasa disapa Ibu Retno atau Bu Eno. Insya Allah hari ini akan menyambut dengan hangat semua yang sudah hadir di acara launching untuk Book Club for Teens dari Read Aloud Depok dan disupport hari ini oleh Lazuardi Alfala. Terima kasih untuk Teacher Irma, Kavia, dan juga seluruh tim dari Book Club for Teens yang sudah menginisiasi acara ini dan keren sekali ya. Terutama tadi di pembukaannya loh, kita sampai terkesima sepertinya. Iya, tadi contoh dari para remaja yang luar biasa ya karyanya ya dan patut diapresiasi. Keren banget Kak Via dan juga Kak Syifa. Kemudian terima kasih untuk Ibu Rosi Setiawan dan juga Ibu Reda Gaudiamo yang hari ini sudah berkenan menjadi narasumber dan akan berbagi sukacita tentang sebuah buku yang nantinya pastinya adik-adik remaja akan suka dan mungkin juga sudah suka ya karena ini adalah salah satu judul yang sedang digandrungi oleh remaja dan juga kami kaum dewasa. Nah, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu Julia sebagai co-founder dari Reading Box
dan juga dari komunitas Read Aloud Indonesia serta teman-teman pegiat Read Aloud yang hari ini bisa hadir. Kemudian yang terakhir dan yang luar biasanya itu adalah adik-adik remaja semua yang sudah menyediakan waktu untuk bisa nanti menyimak dan juga belajar dari semua narasumber dan juga Teacher Irma serta Kak Via dan juga ya teman-teman hebat lainnya. Dan keren sekali ya Teacher Irma sampai di akhir pendaftaran sudah sekitar lebih dari 30 Iya, remaja yang berminat untuk mengikuti acara hari ini dan semoga nanti bisa terus rutin untuk mengikuti kegiatan Book Club for Teens. Iya, akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Remaja Internasional. Mari adik-adik menjadi remaja Indonesia yang berdaya, berkarya, dan berbahagia, salah satunya bersama Read Aloud Depok. Terima kasih, salam bahagia semuanya dan juga salam sehat. Selamat sore. selamat sore, Sore Bu. Bu Eno. Nah, Terima wah, kasih banyak Bu. kasih Sama-sama. sambutannya, Bu Retno. Ya. Semoga Nah, acara hari ini lancar ya, Teacher Irma. Bisa bawa betul manfaat sekali. banyak buat sahabat Read Aloud yang hadir hari ini. Amin. Amin, amin. Nah, jangan lupa sahabat Read Aloud mengikuti acara ini sampai akhir, karena nanti ada informasi mengenai seperti apa kegiatan book club-nya, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian pertemuan-pertemuan rutinnya, sampai nanti ada pengumuman menarik di akhir. Jadi jangan lupa ikut sampai akhir karena ada giveaway yang sangat spesial untuk pertemuan kali ini. Seru ya? Wah, hadiahnya apa ya? Kita tunggu sampai akhir acara. Sebelum itu, teman-teman juga nanti pasti tentunya akan dapat link absensi ya, Bu Irma, betul? Betul, ada link absensi dan sertifikat partisipasi untuk hari ini yang kalian bisa dapatkan dan jangan lupa mengisinya nanti di akhir acara. Oke, kita lanjut mungkin ya ke agenda selanjutnya, Via. Kira-kira Betul. apa lagi nih yang kita hadirkan, Via? Pastinya hari ini tadi seperti yang sudah Teacher Irma sebutkan, kita akan ngobrol-ngobrol bertemu dengan dua narasumber hebat yang merupakan ada yang satu founder dari komunitas Read Aloud Indonesia dan juga Reading Bugs, yaitu siapa Teacher Irma? Narasumber Ibu pertama kita. Rosi Setiawan. Halo, Selamat sore Bu Rosi. Selamat sore Teacher Irma dan Kak Via. Apa kabar? baik Baik, Bu Bu Rosi Rosi. sehat Bu. Iya, jumpa lagi di sore ini. Senang diundang oleh Read Aloud Depok karena hari ini Read Aloud Depok akan punya Book Club 14. Oh, kami mendukung sekali. Iya, cita-cita nih kayaknya pengen Betul. remaja itu betul-betul senang membaca buku nih. Iya, suka membaca. Silakan Bu Rosi. Oke, terima kasih waktunya. Ini sahabat Read Aloud sudah bergabung hari ini dan mungkin akan bergabung terus karena ini bukan kali pertama. Ini justru saat memulainya sebuah book club dan nanti kita akan sama-sama bersama membaca buku dan ngobrolin buku dan juga mengembangkan kegemaran membaca kita bersama. Izinkan saya share ada beberapa slide sebelum nanti kita berbicara mengenai book club-nya. Saya ada pesan sedikit dari Read Aloud. Ya. Hari ini seperti yang ada di flyers bahwa kita akan ketemu dengan siapa
Ayo, kita akan ketemu dengan siapa? Kita akan ketemu dengan, wow, nggak kelihatan nih. Buku ini ya, Kita, Kami, Kamu. Nah, ini saya ada pemikiran aja setiap kali kita membaca, ya, apapun itu bisa di-read aloud kan. Tetapi untuk menjadi lebih menarik, kita bisa menyelipkan think aloud saat read aloud. Nah, kenapa? Karena ketika kita membaca, ya, kita harusnya lebih memahami apa yang kita baca sehingga kita akan menikmati. Ya, inilah yang bisa dilakukan ketika kita membaca sebuah buku. Ya. Pertama, ya, kita bisa read aloud, bisa think aloud. Read aloud mungkin sama-sama kita sudah tahu ya. Kita akan membacakan nyaring ya kalimat-kalimat atau teks-teks yang ada di dalam buku ya dengan intonasi dan pelafalan yang memang sesuai. Nah, apa itu think aloud? Ya. Think aloud adalah membunyikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi memverbalkan, jadi diomongin apa yang ada di dalam pikiran kita dalam usaha untuk memahami teks, ya, menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan teks. Jadi kalau baca buku ini ya tadi ya covernya ya, terus semoga kelihatan ya covernya. Ini kan ada anak kecil nih di sini. Kemudian ada kita, ada kami, ada kamu. Kalau kita berbicara mengenai kita itu siapa? Kita. Jadi termasuk saya. Ya, kalau saya bilang kita pasti termasuk saya. Tapi kalau kamu berarti tidak termasuk kita. Tidak termasuk saya. Dan kami berarti kami itu kita semua gitu. Jadi kalau kita udah melihat sebuah cover buku ya, lihat ada gambarnya, udah melakukan prediksi. Jadi ini mau apa sih, ada apa sih bukunya? Nah, kenapa mesti melakukan think aloud? Supaya kita mengerti dan menikmati membaca. Karena kalau kita mengerti dan menikmati, pasti akan timbul keinginan untuk membaca dan membaca yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya ada 8 pendekatan ya yang bisa dilakukan ketika read aloud, tapi hari ini kita coba 3 dulu ya. Ya. Pertama adalah prediksi. Jadi ketika kita baca, kita selalu melakukan prediksi, selalu bertanya dan selalu penasaran. Gitu ya. Jadi selalu bertanya, habis ini apa? Terus kenapa? Terus bagaimana? Nah, supaya apa? Supaya tadi kita mengerti dan menikmati kegiatan membaca. Soalnya kalau kita baca terus kita nggak menikmati, ya nantinya pasti nggak akan ada kesenangan di dalam membaca itu. Ya. Kemudian setelah strategi ini, prediksi, bertanya, dan penasaran, ada strategi lain, ya, yaitu yang kita bacakan teks. Jadi kita menghubungkan teks itu dengan teks yang ada. Ini contohnya salah satu judul yang ada di sini yang mungkin keseharian kita ya yang di halaman 41 ada ngupil. Ngupil. Nah, hubungkan ngupil dengan teks yang ada di sini. Kemudian hubungkan dengan ngupil dengan yang terjadi di diri kita. Dan juga
ya, ngupil dengan yang ada di dunia. Jadi kenapa? Jadi lebih hidup ketika kita membaca, ya, tidak pasif, tapi kita tadi membayangkan apa. Jadi akan lebih masuk ke dalam pikiran kita, dan ini justru yang menyemangati kita untuk tetap mau membaca dan membaca lagi. Ya. Kemudian strategi apa lagi? Satu, visualize. Jadi menggambarkan. Nanti Ibu Reda akan membacakan kalau besar nanti. Sekarang sih memang mungkin masih 10 atau 15 tahun, tapi bayangin apa yang terjadi kalau besar nanti. Jadi kalau kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita besar, akhirnya kita bisa, ya, tidak saja menggambarkan tetapi mempunyai tujuan apa. Ya, inilah 3 strategi sederhana sebenarnya, ya, yang bisa kita lakukan kalau kita membaca, ya. Jadi membaca bukan hanya sekedar membaca teks, tapi tadi, ya, bisa memvisualisasikan, bisa menghubungkan, dan bisa juga melakukan prediksi-prediksi. Pasti kalau 3 kegiatan ini dilakukan saat membaca, kita akan lebih bersemangat dan pasti akan lebih mencintai membaca. Itu pesan dari saya. Semoga bisa menjadi masukan bagi book club for teens, ya, sehingga akan lebih banyak lagi buku-buku yang bisa dibaca bersama dan didiskusikan bersama. Gitu. Itu Wah, terima pesan dari kasih kami. Bu Rosi. Tepuk tangannya dong semua. Clap, clap, clap. Boleh kasih emoticon. Kasih reactionnya teman-teman. Terima kasih banyak Bu Rosi. Wah, seru banget ya teman-teman. Tadi kita dapet dapat saran baru dari Bu Rosi untuk memahami buku bersama-sama. Bener ya, Teacher Irma? Ini saya sendirian Betul nih kayaknya. sekali. Mana ya? Saya juga lagi mencari. Saya di mana? Sebentar. Aku Where, sendirian where nih am kayaknya. I? Oh, this is me. Oke, oke. Kita spotlight. Wah, iya nih kenapa kita nggak bisa spotlight bersama ya? Oke, oke. Jadi, Via, kita udah mendengar nih dari Bu Rosi. Ini juga menarik sekali sih tentang ngupil ya. Lucu tadi ya. Gimana kita mengaitkannya? Saya jadi penasaran tuh apa isinya tuh pas bab itu. Pasti seru deh. Jadi text to text, terus kemudian tadi text to the world To self. knowledge ya, text to self Iya. dan text to the Self, knowledge. The the world world Nah, knowledge. Di itu dunia tuh betul menarik sekali tuh. Nah, kita kayaknya nggak sabar ya Via menunggu narasumber yang satu lagi nih Via. Ya. Betul. Narasumber kita berikutnya akan berbagi tentang tadi ya kata bocoran sedikit dari Bu Rosi, akan berbagi satu bab sepotong dari buku kita, Kami dan Kamu. Betul nggak ya tadi urutannya? Gimana Betul, Teacher Irma? betul. Kita, kami, kamu. kamu. Kelihatan nggak ya nih? Wah, ini tidak terlihat nih Teacher karena. Irma ada nih Iya, bukunya. nggak benar. Ada Coba background-nya ya. kita Ini hilangkan buku. background-nya ya. Biar teman-teman tahu bukunya Duh, kayak apa ya. ini background-nya ada macam-macam nih saya. Jadi ini oke, sebentar. Bentar ya, dibantu dulu. Oke, gimana? Kita klik. Nih, ada ini. Oh, iya. Ah, iya, itu dia. Teman-teman, bukunya Nah, kayak yang Bu Rosi oke, tampilkan dan Bu betul nih. Irma tampilkan. Nih, kita, Kelihatan kami, ya, dan teman-teman? kamu. Nah, nanti kita akan baca sama-sama nih ya, Kak Via ya. Betul. Nah, Oke. narasumber Ibu kita Reda berikut akan read ini, aloud bukunya. iya, Bu Reda Gaudiamo. Kita panggilkan aja gimana, Bu Irma?
Yeay. Selamat datang, Bu Reda. Halo, halo. Halo Mbak Reda. Halo, halo. Halo, halo Mas. Waduh, ada. Waduh, senang banget ya ada Mbak Reda Mas akan bacakan Nanda. ya. Silahkan Mbak Ya, Reda. siap. Oke, saya akan membacakan bab terakhir dari buku ini, Kita Kami Kamu, yang ditulis oleh Socha. Socha itu adalah anak saya. Kami akhirnya menulis bersama, terutama di bab-bab terakhir yang banyak percakapan, itu kami nulis bareng. Nah, ini adalah bab yang terakhir, saya bacakan ya. Judulnya, Kalau Besar Nanti. Oh ya, sebelumnya, ini adalah sambungan dari buku Aku, Maps, dan Babs. Ya. Maps itu adalah saya yang dipanggil Ya. oleh Socha sebagai ibu, dan Babs itu bapaknya. Bapak. Dia baca ya. Maps, kalau besar nanti, apa aku harus jadi ibu-ibu? Nggak ada yang harus. Jadi, kalau mau jadi kakak-kakak aja boleh? Boleh. Kamu nggak marah? Kenapa aku harus marah kalau kamu nggak mau jadi ibu-ibu? Ya kan biasanya begitu. Kalau sudah besar, punya pacar, terus kawin, terus jadi ibu-ibu deh. Nggak ada yang harus di dunia ini, nak. Mau jadi ibu-ibu kek, kakak-kakak kek, boleh. Yang penting jadi orang baik, berguna buat orang lain. Itu sih yang penting menurutku. Ya, itu aku juga mau. Oke, cakep deh, sepakat kita. Oh, satu lagi Maps. Apakah itu? Kalau loh, yaitu kalau apa? Kalau nanti setelah aku selesai kuliah terus kepingin kerja di Jepang, kira-kira boleh nggak? Boleh saja dong, kan memang maunya ke sana kan? Sangat Maps, banget. Tapi apa? Minta aku temani? Ya enggak bisa dong. Bukan dong sih. Terus begini, kalau aku ternyata suka sekali dengan Jepang, terus aku mau kerja terus di situ dan nggak mau pulang ke sini lagi, kamu tersinggung nggak? Tersinggung? Iya, tersinggung, sakit hati karena aku tinggal pergi jauh. Kenapa harus tersinggung ya? Sakit hati. Waduh, apalagi itu? Tentu tidak dong. Kenapa bisa berpikiran begitu ya? Begini. Aku kan suka nguping tuh omongan teman-temanmu Maps. Kan hampir semuanya bilang kalau sudah tua maunya dijagain sama anak-anaknya. Ya kan? Iya sih. Banyak yang bilang bahwa punya anak itu supaya kalau sudah tua ada yang jagain. Tapi apa hubungannya dengan kita? Oh, ada banget dong Maps. Coba bayangkan, bagaimana caranya aku bisa jagain kamu dan Babs kalau aku tinggal di Jepang. Kalau harus jagain, jangan-jangan aku nggak bisa ke sana. Kalau bolak-balik mau berapa kali setahun? Tiket kan mahal Maps. Gajiku belum tentu cukup pun. Sebentar. Memang siapa yang minta dijagain? Fokusnya nih, kan kamu loh. Bukan aku atau Babs. Artinya kamu mau jadi apa? Bagaimana caranya? Nah itu yang kita hitung dan atur-atur selama ini kan. Begitu rencana sudah jelas, mau sekolah lanjutan dan kemudian kerja di Jepang, ya mari kita pikirkan bagaimana supaya bisa terlaksana. Dan sampai sekarang kita, terutama kamu, sudah kerja keras banget supaya semua itu terwujud. Nah kalau waktunya tiba ya terbanglah ke sana, berangkat. Nggak usah tuh mikirin bagaimana kami di sini, siapa yang jagain. Lah, kan sudah dewasa pun. Hore. Tapi. Iya. Maksudku gini loh, kamu dan Babs beneran nggak apa-apa nih kalau aku nggak pulang-pulang, tinggal di sana terus. Karena duitku pasti belum terlalu banyak. Jadi bisa-bisa aku akan jarang banget bisa nengok Babs dan Babs. Ya nggak apa-apa dong. Kalau ada rezeki kami yang ke sana sekalian jadi turis gitu. Oh, baiklah. Asik kan? Iya, ada apa lagi? Khawatir kalau kalian sakit, aku nggak bisa pulang buru-buru. Ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi apa
Apa kata orang? Lihat tuh anaknya Bu Reda. Aduh begitu banget ya. Anak tunggal malah pergi jauh-jauh. Bukannya jaga orang tuanya. Gimana tuh? Sejak kapan kita mendengarkan kata orang? Ini urusan kita, Nak. Rencana kita yang sudah disusun dari zaman Sahibul Hikayat loh. Yang harus kita lakukan sih menurutku semua disiapkan dengan baik supaya semua lancar dan berjalan baik-baik semuanya. Sedemikian rupa sehingga yang berangkat ke negeri jauh dan yang tinggal di rumah sama-sama tenang dan senang. Oh, baiklah. Begini aja. Kita buat perjanjian yang harus ditaati masing-masing. Yaitu yang mau berangkat ke Jepang harus berjanji belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, apalagi hambur-hambur uang. Karena kalau sampai habis, ya habis beneran. Terus yang akan ditinggal ke Jepang harus berjanji untuk selalu jaga kesehatan. Dilarang sakit parah, tidak melakukan hal-hal yang mencemaskan yang ada di Jepang. Bagaimana? Sepakat? Wah, sepakat sekali. Bagus. Mari kita salaman. Siapapun yang melanggar peraturan ini akan dikenai sanksi. Loh, kok pakai sanksi? Apa sanksinya, Mas? Apa ya? Aku pikirkan dulu. Jangan berat-berat ya. Harus berat. Kenapa? Supaya tidak ada yang berani melanggar. Oh iya juga ya. Baiklah. Mari salaman sekali lagi. Mari. Itu dia. Selesai. Seru. Seru banget. Ya ampun. Nggak ada lagunya tapi ya Mbak ya. Special Belum performance. Ya boleh deh nanti sekali. Kasih lagu buat Mas Nanda. Demi Nanda. Ya, seru nggak Kak Fia nih ceritanya? Seru banget ya. Ngebayangin. Keren itu. Keren banget. Obrolannya ya. Iya, terbayang Antara obrolannya. Terus abis Kalau ini seandainya orang tua ngapain? semua kayak gitu, keren kali ya Indonesia ya. Betul. Nih ngomongnya harus denger nih ya pada saat ini ya. Saya dengar cerita dari Bu Reda tadi jadi inget obrolan sama Mama sendiri. Kalau teman-teman di sini gimana? Ada yang pernahkah punya obrolan? Iya, obrolan tentang nanti masa depannya karirnya seperti apa, mau di negara mana? Mungkin ada nih teacher. Terbayang jadi ibu seperti ini punya anak udah gede-gede. Oh, mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya kata Bu Ida. Iya. Sering Kak kata. Wah. Oke. Oh, bukunya judulnya apa? Judul apa? Bukunya ini. Kita, Kami, Kamu, Bu Windy. Ada di Gramedia. Ya, Bu Iya, Windy nanti tenang kita Gramedia. kirim ke Pangkal Pinang, Bu Windy. Ya. Oh, Windy di Pangkal Pinang. Nggak ada Gramedia di sana. Nanti beli online aja. Nanti beli online aja. Wah, kan seru. Boleh jempolnya yang suka silakan dikasih jempol. Emoticon Ternyata jempol. Wah, banyak teacher nih. Irma nih yang punya suka ngobrol sama mamanya tentang Ma nanti aku besar kalau gini boleh nggak ya gitu. Menarik ya. Ada yang mau cerita nggak? Satu orang mungkin boleh membuka mikrofonnya dan cerita. Siapa nih kira-kira? Sering Kak, nih ada yang jawab sering. Ada Aisyah atau Rafa? Ada Aisyah. Boleh Aisyah atau Rafa? Tadi judul bukunya apa? Kita, kami, kamu. Gampang ya, 3 kata. 3K. 3K, 3K. Nah, Rafa mau ceritakah? silakan Tadi Rafa. ini. Oh, Abrisam udah punya. Keren-keren Abrisam. Ya, boleh Rafa atau Aisyah? Silakan. Enggak Nggak mau, mau. Kak. Aduh, masih malu-malu. Next time ya. Nanti di book club-nya aja kamu cerita gimana obrolanmu dengan
ini ya dengan our parents. Wah, keren banget. Bukunya hari ini dibacakan oleh Bu Reda. Saya juga jadi pengen beli jadinya. Ya, benar. Ini dulu buku yang Nawila sama Aku Maps dan Babs itu jadi rebutan di perpustakaan. Oh, Karena seru banget ya. Mungkin Fitri masih inget ya? Ada Fitri di sini? Halo Fit. Mana tuh Fitri? Iya, teacher. Nah, kamu rebutan kan waktu itu cari-cari bukunya? Iya, bener Seru. Bu. ya Iya, ampun. waktu itu kebetulan kita baru-barunya anak-anak di Lazuri Hafala tuh pengen buat buku, cuma kayaknya kok susah banget nulis buku. Terus begitu ngelihat buku itu, tuh lihat percakapannya sebetulnya dari sehari-hari loh. Gitu ya, Fit. Akhirnya berani juga nih pada nulis buku. Asik, asik, asik. Seru. Iya, oke. Ya, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya dengan Bu Reda dan Bu Rosi. Boleh diletakkan pertanyaannya di kolom chat atau boleh dibuka mikrofonnya langsung ya. Sebelumnya mungkin kita akan kasih satu performance jeda eh, untuk semua sambil disiapkan pertanyaannya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Sebentar, saya akan share screen dulu performance. Oke, dari ini namanya visualisasi cerpen nih. Kita dengarkan dulu ya. Di suatu pagi yang cerah, Eits. Tuhan menciptakan semesta dengan senyum yang merekah. Ia menciptakan 12 bulan yang saling bergandengan, rukun dan melengkapi. Hai, aku Januari. Di sebelahku ada Februari, teman terdekatku. Dan di ujung sana ada Desember. Entah kenapa aku merasa ada jarak yang sangat jauh memisahkan kami. Januari tidak sadar, selama ini Desember ada dan merasa Januari berada di depannya. Desember selalu memandangi dari kejauhan, walau Januari tidak peka sama sekali. Musim berganti dan hari berlalu. Akhirnya Desember memberanikan diri untuk membawa sepucuk kabar pada Januari. Ia dengan berani lalu berkata, "Aku selama ini tidak jauh, hanya saja kamu tidak menyadari. Aku berada di belakang dan memperhatikanmu." Berdesir kencang darah Januari, hatinya tidak menentu. Januari yang polos tidak pernah menyangka itulah awal langkah Desember yang pemalu untuk hadir dalam musim-musim berikutnya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli telah menjadi saksi bahwa pertemuan antara Januari dan Desember terlalu jauh. Hingga pada Mei lah, Desember mencoba untuk memulai cara dan mencoba menghempas cemas. Desember berdamai dengan hati dan kecemasannya bahwa ia bisa memulai. Hingga Juli mencatat sejarah. Desember mencoba mengucapkan niatnya, hingga akhirnya Januari dan Desember yang jauh akan bersama dan saling berusaha untuk membahagiakan. Oke, itu kisah Januari dan Desember. Nah, tadi visualisasinya dibacakan oleh Kak Fitri yang tadi juga hadir di sini ya. Kak Fitri itu kebetulan puisi hadiah pernikahan ya dari guru bahasa Indonesia yang kebetulan mendapatkan jodoh di bulan Januari. Jadi suaminya di bulan Januari dan Bu Suci di bulan Desember. Nah, menarik ya. Oh, Sweet Tuh, sekali ya ceritanya tweet. teman-teman. so Dari sweet. Januari dan Desember. Ternyata simple ya, teacher. Nama-nama bulan saya nggak Betul. nyangka loh. Nah, bulan ternyata si Januari selalu melihat Desember selama ini dan Desember tidak pernah Oh, menyadari. Nah, oke. Nah, teman-teman semua silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat nih. sepertinya ada Bisa, beberapa nih, teacher Irma, yang ya, sudah oke. mau tanya. Boleh-boleh. Dari Abrisam Boleh. ya. Kita Dari bacakan ini, ya. dari awalnya Dari awalnya Windy. mana nih? Sebentar. Ah, iya. Syahru Barokah, muridnya Ibu Windy. Yang tadi ya, hai Syahru. Katanya pertanyaannya, bagaimana caranya agar buku kita bisa dipasarkan di Gramedia? Oke,
Ini pertanyaannya untuk siapa nih Teacher Irma? Untuk Bu Rosi, untuk Bu Reda, dua-duanya? Ya, mungkin dua-duanya ya. Silakan. Boleh. Kira-kira Bu Reda dulu mungkin. Oke, pertanyaannya bagaimana buku kita dapat dipasarkan di Gramedia? Pertama-tama, apakah bukunya sudah selesai? Kalau sudah selesai, bisa menghubungi toko buku Gramedia, itu ada websitenya ya. Jadi kita bisa datang ke websitenya gramedia.com. Di sana akan ada yang bisa dihubungi untuk menyatakan bahwa kita mau jual buku kita di sana. Itu. Tapi kalau bukunya belum buat, bukunya baru berupa draft atau berupa naskah, nah itu bisa dikirimkan ke GPU. GPU itu Gramedia Pustaka Utama. Itu Gramedia punya beberapa penerbit, ada GPU, ada Grasindo. Itu masing-masing punya website sendiri, masing-masing menerima naskah. Nah, dikirimkan ke sana, nanti mereka akan beri jawaban apakah bukunya layak diterbitkan atau tidak. Kalau layak diterbitkan, nanti semua mereka yang atur, mereka yang urus, mulai dari urusan kontrak, melayout sehingga jadi buku. Kalau misalnya memerlukan gambar, maka ilustratornya juga mereka yang akan mencarikan, tapi tentu dengan persetujuan kita. Kalau kita setuju dengan, oh saya mau nih ilustratornya seperti ini, atau saya mau yang itu, nanti mereka yang akan mengatur. Setelah itu kita akan mendapatkan fee, mendapatkan bayaran atas naskah itu, lalu Gramedia mengurus semuanya, mengurus ada di Gramedia Jakarta berapa, ada di Gramedia di Balikpapan berapa, di Blok M berapa, Jogja berapa, gitu. Itu udah urusan mereka, kita nggak usah pusing gitu. Itu kalau naskahnya belum ada, nanti mereka ya. Tapi kalau kita mau masukkan buku kita ke sana, itu urusannya sama bagian pemasaran toko buku. Nah, itu urusannya betul-betul hitung-hitungan. Harga bukunya berapa, bagian komisi untuk toko buku berapa, terus punya buku cetaknya ada berapa, sehingga harus diserahkan kepada Gramedia berapa banyak supaya dia bisa menyebarkan. Kita mau menyebarkannya di mana aja. Seluruh Indonesia, seluruh Jawa, seluruh Sumatera, seluruh Indonesia bagian barat, Indonesia tengah. Nah, itu nanti mereka yang atur-atur. Gitu ceritanya. Gitu sih. Gampangnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Semoga menjawab ya. Tadi Syahru ya namanya. Syahru, betul. Syahru. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Ternyata banyak Teacher Irma, Bu Reda, dan Bu Rosi yang tertarik tentang pembuatan buku dan baca buku. Mungkin ketambah satu dikit, proses pembuatan bukunya berapa lama dari Rafa? Wah, kalau proses membuat buku itu memang tergantung bagaimana kita menulisnya ya. Misalnya buku saya yang ini selesai dalam waktu 3 minggu. Mulai dari menulis pertama sampai selesai sudah rapi, itu semua hanya dalam 3 minggu. Isinya 27 cerpen. Tetapi Nawila Jilid 2, lamanya bukan main. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Di kepala sudah rapi rasanya, sudah tahu ini ceritanya habis ini, bab ini, habis ini, habis ini. Nah, saya merasa sudah rapi di kepala tuh sama dengan sudah selesai. Jadi, dan tidak diketik-ketik, itu dia penyakit. Jadi tidak dibuat-buat. Kalau proses mengerjakan Nawila 2 itu duduk di jumlah semua waktu mengerjakannya mungkin sebetulnya tidak terlalu lama sih, hampir setahun ya. Tetapi proses memikirkannya itu, membayangkannya, menyusunnya, membuat draftnya, apa itu lama sekali. Dan ya banyak sekali terhenti. Di antaranya menyelesaikan buku lain. Jadi berapa lama sebuah buku diselesaikan sebenarnya tergantung penulisnya. Kalau idenya lagi kencang bisa 3 minggu, bisa seminggu. Tapi kalau sedang macet seperti sekarang, Nawila 3 sudah tahun keberapa ini ya?
Harusnya selesai Agustus, Juli kemarin. Draft separuh draft sudah saya kirimkan ke ke penerbitnya, lalu penerbitnya bilang oke. Iya, tapi ini baru separuh kan? Iya. Nah, separuhnya, nah itu dia belum selesai. Gitu. Kita yang mengatur sih kapan mau menyelesaikannya itu. Gitu tuh. Aduh, mudah-mudahan tetap semangat nulis ya. Jangan tergoda oleh pengalaman saya yang nggak asik ini, oleh kebiasaan saya ini. Mungkin Teacher Irma pilih pertanyaan berikutnya. Ya, betul ya. Ini ternyata banyak sekali pertanyaannya ya. Pada semangat semua nih. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Mungkin aku mau tanya ke Mbak Rosi ya. Aku sering merasa lebih tertarik main handphone daripada baca buku. Gimana caranya menumbuhkan semangat untuk lebih sering baca buku daripada main handphone, kata Aisyah. Silakan. Aisyah, itu manusiawi banget gitu. Banyak sih yang begitu. Cuman kalau pengalaman pribadi gitu pasti akan mencari gitu. Apa sih yang menarik dari ya katakanlah waktu pertama kali saya ketemu bukunya Mbak Reda yang Nawila, itu saya justru tertariknya karena begitu banyak anak-anak pada saat itu yang menyukai buku itu. Nah, inilah yang membuat saya penasaran. Kenapa sih kok anak-anak pada senang, anak-anak kelas 4, kelas 5 baca buku Nawila gitu ya. Terus akhirnya saya beli deh, saya baca. Oh, ternyata seru ya. Nah, itu salah satu triggernya. Jadi saya selalu mencari background kenapa penulis itu menuliskan buku itu. Jadi penasaran itulah yang membuat saya mau membaca buku dan meluangkan waktu saya daripada pegang handphone. Sebagian waktu saya bagi dengan buku. Gitu sih. Jadi mungkin dari penasaran itu, jadi ada monyet-monyet di sini nih yang panggil-panggil gitu. Oke, wah menarik tuh ya Aisyah. Jadi manusiawi ya Aisyah. Paling mungkin dibagi-bagi saja porsi waktunya nih. Ngelihat handphone berapa lama, nanti baca buku berapa lama gitu ya. Jadi biar ada selingan aktivitas. Oke. Nah, ada juga nih senada dari Kalila dan HW. Ini siapa? HW. Oke. Kalila. HW. Oh, ini ada HW. Oh, iya. Oke. Mau tanya bagaimana ya menghilangkan rasa bosan atau tidak ada ide untuk menulis nih untuk Mbak Reda dan Bu Rosi. Silahkan Mbak Reda mungkin. Mbak Reda nih. Kalau saya bukan menulis. Kalau Silakan, bosan Mbak Reda. ya. Oke, kalau bosan saya biasanya berhenti sih. Berhenti menulis lalu melakukan hal lain. Tapi sebelum bosan, sebenarnya bosan itu pertanda cerita kita tidak seru ya. Kalau saya merasa bahwa aduh ternyata kalau sampai kita yang membuat aja bosan, berarti ada sesuatu yang kurang seru dengan cerita kita, sehingga kita berhenti. Kita sendiri tidak punya rasa tertarik yang besar gitu terhadap pada cerita itu gitu. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya udah seru sebenarnya, tapi tengah-tengah abisnya apa ini lagi mentok kayak buntu. Saya akan berhenti menulis dan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan menulis. Misalnya main musik, misalnya makan atau nonton atau baca buku yang lain yang tidak ada hubungannya dengan buku yang saya kerjakan. Atau biasanya kalau kesel banget ya, biasanya tuh karena saya ngerasa kayaknya aduh sih kesel karena nggak kelar gitu. Saya akan melakukan satu hal dan biasanya ini selalu jitu. Terutama kalau saya sedang sangat semangat menulis tiba-tiba buntu, saya akan mengosek kamar mandi sih. Gosok itu terus lagi kenapa nggak diginiin ya gitu. Tiba-tiba muncul idenya ketika sedang membersihkan kamar mandi itu, nggak tahu
deh, ada apa dengan kamar mandi dibersihkan gitu aja. Hah, mestinya digini. Nah, saya bisa berhenti membersihkan kamar mandi dan kembali menulis sih biasanya. Tapi pasti teman-teman akan menemukan cara sendiri bagaimana mengatasinya. Tapi misalnya mendengarkan lagu, nonton film, baca buku yang lain, biasanya itu sih membantu supaya nggak bosan. Tapi kalau dari awal rasanya ini nggak seru ya mungkin memang nggak seru. Coba buat ulang, coba tulis ulang, coba di Agak freeze ya, Bu Reda. Freeze, ya. Ya, Oke, it's agak okay. menghilang. Oke, lanjut Sinyalnya yang ya. lain dulu. lanjut. Oh, ini Itu muncul tadi. Oh, lagi. udah muncul Bu Reda. Kita cari Bentar, dulu. saya harus mencari Bu Reda Ya, di mana begitulah ya? kira-kira. Ini ada di sebelah dekat, kalau dari tempat saya dekat Retno. Oh, itu udah Yes, muncul. ketemu. Hore. Iya, Ya, jadi begitulah kira-kira kasih jeda, ceritanya. Jadi kasih jeda ya Bu Reda ya, kira-kira. mm-mm. Tadi juga ada pertanyaan tuh dari Aina, Raihana, bagaimana sih caranya agar fokus ya menulis? Please, betul. Terus pada cerita yang kita Kalau buat. kalau fokus menulis, ya kalau menulis sebetulnya itu kan semacam kemampuan ya, kayak seperti orang berenang kalau saya bilang menulis itu. Jadi kita akan sulit untuk bukan sulit tapi rasanya agak tidak mungkin kita duduk langsung bisa menghasilkan sebuah novel yang mendapatkan penghargaan karya sastra gitu misalnya. Baru pertama kali nulis gitu, tapi kita pasti harus melatih diri dulu. Mungkin ada orang yang bilang, iya tapi ini buku pertama saya dan saya langsung mendapatkan penghargaan. Bisa jadi, tapi sebelum dia menuliskan buku pertamanya, dia pasti melakukan banyak latihan di entah berapa lama. Persis kayak berenang aja, belajar meluncur dulu. Jadi nulis ya kayak gitu, belajar nulis yang pendek-pendek. Setiap hari 5 menit. Kita kan seperti mau maju ke Olimpiade ya. Mau dapat medali emas, tapi belum pernah berenang. Ya meluncur dulu, belajar gaya bebas, belajar gaya dada, melebar dulu, baru memanjang, baru 100 meter, baru kemudian ikut PON, baru Asian Games, baru ikut Olimpiade. Menulis seperti itu. Jadi kita harus latihan tiap hari, nulis 5 menit, 10 menit, banyak baca. Jadi latihannya sebenarnya cuma 2 kalau menurut saya, supaya nulisnya bisa asik. Banyak menulis dan banyak baca. Baca itu sama pentingnya dengan menulis. Nggak bisa, aku maunya nulis aja, nggak mau baca. Kayaknya nggak bisa ya, Bu Rosi ya. Kayaknya nggak bisa ya. Nggak nambah kosakata. Iya, nggak nambah kosakata, kalimatnya biasa-biasa aja. Lalu kemudian kayak, oh ide itu bisa begitu ya. Gitu. Orang bisa mulai dari tengah cerita ya. Gitu. Orang bisa mulai dari tokoh yang tidak penting gitu. Ya gitu. Jadi nggak harus ya macam-macam lah. Semua itu terpikirkan karena kita latihan, banyak baca, banyak menulis. Ya, banyak baca untuk bisa menulis lebih baik nih. Gitu. Oke. Ada lagi nih kayaknya ya, Via. Sebentar. Tadi sempat lihat ada yang nanya soal Aku Maps ya, buku Aku Maps. Iya. Sakit, tapi nggak tahu pertanyaannya apa tadi ya. Kayaknya karena kelempar jadi. Oh iya, halaman 85 katanya judulnya Sakti. Coba saya ambil bukunya. Kaktusnya kok bisa nurut sama Bu Reda ya? Aku juga mau kayak gitu, bisa marahin tanaman. Rahasianya apa nih Bu Reda? Saya juga mau kayaknya. Iya nih seru banget nih pas bab ini ya. Bisa dapat. Wah, buku itu saya ada di bawah. Nah, tuh tapi Bu Rosi ada tuh bukunya. Kenapa bisa begitu ya? Saya pikir Sakti karena terlalu galak. Reda terlalu galak. Oh, Maps itu bisa marah-marah sama siapa saja.
Tanaman juga dimarahi. Aku ingat Maps pernah dapat hadiah tanaman kaktus dari temannya, Tante Murni. Temannya bilang itu tanaman paling gampang tumbuhnya. Tidak usah terlalu rajin disiram. Sudah bisa tumbuh. Ternyata kaktusnya makin lama makin kering. Seperti mau mati saja. Maps cepat-cepat cari pupuk khusus buat kaktus. Beli tanah yang subur, disiram, ditaruh di bawah sinar matahari. Pada suatu hari, Maps lihat tanamannya bukan makin segar, malah makin kering. Betul-betul mau mati. Dia langsung angkat pot kaktus dan marah-marah ke kaktus itu. Bagaimana sih kamu ini? Sudah dikasih pupuk, disiram, tetap kering dan mau mati. Kalau mau hidup, hidup. Kalau mau mati, mati. Yang jelas dong. Itu katanya. Apa yang ditanyain tadi? Sakti. Oh belum. Besoknya waktu pulang ke sekolah, Sakti? aku udah Maps lihat kaktusnya sudah segar. Oh, Maps-nya marah-marah jadi Sakti gitu. Iya ya. Kaktusnya takut sama Maps. Itu tapi Habis marah-marah. berdasarkan kisah beneran, Bu Reda, atau gimana? Setelah dimarahin jadi iya emang sih, emang betulan. Jadi kaktusnya tuh saya marah-marahin gitu, saya bentak-bentak gitu terus. Malah hidup ya. Anak saya dan suami saya tuh lihat, aduh gitu. Nggak taunya besoknya hidup. Oh ya udah oke. Tapi ya itu sesudah itu terus saya menyerahkan tugas memelihara kaktus pada suami saya aja. Kayaknya dia lebih sabar. Aduh nih saya pas baca sama anak saya ketawa bareng-bareng nih pas bagian ini. Anak saya bilang ini, kalau mama kesaktiannya apa ya? Waktu itu saya langsung, aduh seru banget buku ini. Jadi terinspirasi ya untuk nulis waktu itu. Oke. Nah, kalau Kak Soca sama Bu Reda, ada bab favorit nggak menurut Bu Reda dari buku itu? Ini dari Abrisam. Oh, buku bab favorit, nggak tahu ya. Saya kayaknya nggak punya ya. Kayaknya semua lucu-lucu sih. Semuanya semua karena berkesan. Itu pengalamannya itu. Oh, yang di sini nih favorit, bahkan sampai sekarang kalau kami kumpul bareng tuh pasti yang ngetawa, menertawakan Soca itu untuk ini, kalau nggak salah ada yang sini nggak ya, yang anaknya Soca lupa, oh ya ada kayaknya halaman. Yang dia lupa membawa tas ke sekolah. Halaman 66 ke sekolah. Oh iya, lupa bawa tas. Lupa bawa tas ke sekolah, terus jadinya di mana itu ya? Lupa letaknya. Terus malah ketawa kan kalau nggak salah ya waktu itu. Karena dianya di sini, tunggu sebentar. Ya itu tuh yang dia lupa sama tasnya. Jadi dia orang tuanya, ibunya harus bawa, terus dia lupa. Jadi tau-taunya jadi nggak sekolah karena itu. Sama yang satu lagi yang sama opa itu, yang dia sama opa, yang cemil. Jadi pertarungan saya dengan bapak saya itu cemil. Kalau Soca banyak suka bagian yang, kalau yang dia suka itu yang di buku pertama Aku Maps dan Babs itu yang pendek-pendek semua sama daftar panjang kelebihan dan kekurangan ibu bapaknya itu. Kalau di buku ini dia suka sama bagian-bagian terakhir karena di situ kami menulisnya berbarengan, jadi sambil rebutan keyboard laptop ngerjainnya
Karena dia waktu itu kan sudah bisa menulis, sudah cukup besar. Jadi kami nggak ngomong, kami tidak pakai, nggak berkata-kata, jadi cuma gitu. Oh, dia ketik, tuh, gitu. Terus saya juga itu. Jadi kami Lomba. tulis-tulisan duduk sebelahan gitu, berebutan. Tuh stop. Jadi emang wah agak kacau ya dengan komputer waktu itu, bukan laptop, komputer besar dan keyboardnya itu kan gede yang keras Gede. itu. Jadi cara ngobrol hal-hal yang serius dengan menulis, karena dia juga bisa ketik 10 jari, jadi cepat. Jadi kami sama-sama tukang ketik. Jadi dia ngetik, saya ngetik gitu. Prosesnya. Prosesnya ya gitu, terutama yang bagian-bagian akhir tuh ya. Seru. Menarik banget nih. Wah, ini sore hari ini banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin mau Ada pertanyaan tanya buat Ibu Rosi. Bu Rosi. Ada pertanyaan buat Rosi dari itu. Abrisam. Ya, dari Apakah ada Abri. niat buat buku cerita Bu Rosi? Gimana? Nah, Niat ada tapi nggak nyampe. Susah buat buku cerita. Belum. Berarti nanti bikin. Ditunggu ada Rosi Setiawan bikin buku. Iya, betul-betul. Wah, ini luar biasa sih semua. Mungkin nanti kita kasih link absensi ya, Kak Via, untuk sertifikatnya. Boleh silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan yang luar biasa siang hari ini. Semangat sekali. Karena memang seru banget ya tuan rumah kita kali ini. Narasumber kita kali ini, Bu Rosi dan Bu Reda. Ini luar biasa, banyak yang bertanya. Nah, mungkin kita sampaikan terima kasih kita ke Bu Reda dan Bu Rosi yang sudah banyak berbagi pada sore hari ini. Semoga berkenan nanti suatu saat diundang lagi di Read Aloud Depok 14, dan mungkin bisa ngajak lebih banyak idola-idola lagi nih yang dihadirkan di Read Aloud Depok 14 ya. Yuk teman-teman, kita ucapkan terima kasih Bu Rosi dan Bu Reda. Sama-sama. Boleh di komen, boleh juga di open mic-nya. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi, Bu Reda. Iya. Terima kasih. Ini saya udah nyanyi buat Mas Nanda nih, kira-kira masih bisa nyanyi apa enggak? Boleh. Atau enggak usah aja? Boleh. Harus. Penampilan, Kita saksikan penampilan dari Bu Reda. Sebentar. Ambil dulu. Bentar. Oke. Boleh di spotlight, Kak Via? Siap. Saya jangan kemana-mana. fansnya Mbak Reda penyanyi. Jadi kalau dulu Mbak Reda nyanyi dimanapun, pasti saya kejar. Mau di kafe manapun. Coba. Apakah kedengaran? Aman ya? Aman. Oke. Mari. Ini adalah puisi dari Sapardi Djoko Damono. Lagunya seperti ini. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut cahaya di langit menyisi awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba ketika mau terasa ke bulu mata suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna suara burung
di ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya, betapa parah cinta kita. Mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga rekah. Yeay, wow, fans berat. Keren banget Bu Reda. Teman-teman boleh Terima kasih. reaksinya kasih claps. Keren banget, sampai lupa buka mikrofon. Saking ini nih, semangatnya luar biasa. Coba reactionnya teman-teman, ada yang clap hand, ada yang laugh, wow, banyak sekali nih. Akhirnya kesampaian juga ya dengar Bu Reda main ukulele. Aduh, ketika Judulnya jari-jari. Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka. Wah, ini jadi semangat ya. Puisinya Sapardi Djoko Damono. Oh iya, saya tulis puisi. Sapardi Djoko Damono. Oke. Wah, seru ya teman-teman ya. Jadi memang dari membaca, akhirnya kita bisa menulis, terus membuat karya-karya lain. Jadi buat yang belum pernah punya karya, nggak apa-apa. Kita mencoba saja, berani mencoba, kemudian juga latihan tadi ya, sering-sering berlatih, insya Allah nanti bisa gitu. Nah, ada sedikit informasi book club sambil mungkin mengisi absensi di kolom chat, Kak Via. Oke, sudah mulai ditulis. Nah, ini saya izin turunkan spotlightnya Bu Reda dan Bu Rosi dulu. Gimana, boleh di tempat dulu ya, Bu Reda, nanti kita akan foto soalnya sama Bu Rosi. Boleh diturunkan dulu spotlightnya via. Oke. Siap. Oke, untuk link presensi teman-teman sebentar lagi akan Kak Via kirimkan. Jangan lupa diisi ya, supaya nanti bisa dapat sertifikatnya. Betul. Teman-teman. Ya, untuk sore hari ini sudah menyempatkan hadir. Nah, sudah ada tuh link presensinya. Untuk kegiatan book club kita bisa mulai minggu depan untuk kegiatan book club. Jadi ini akan diadakan rutin setiap hari Kamis sore. Dan ada beberapa topik book club yang menarik. Yang pertama kita bisa membacakan buku, yang buku itu kaitannya dengan buku yang difilmkan ya. Jadi buku yang difilmkan seperti Harry Potter dan Little Women. Nah, ada beberapa buku yang difilmkan, kita bisa bahas buku-buku tersebut. Kemudian ada nanti membaca nyaring berantai bersama teman-teman book club. Kita akan pilih satu buku yang akan kita baca nyaring dan kita cari tahu sama-sama apa makna dari buku tersebut. Kemudian juga ada musik dan buku nih. Jadi buku-buku yang ada musik di dalamnya nih. Nah, seperti itu judul bukunya Recto Verso ya, yang malaikat juga tahu itu. Nah, itu ada lagunya juga tuh. Nah, kita bisa bahas seperti itu. Terakhir ada jumpa tokoh idola. Perahu kertas. Iya, perahu kertas. Ada perahu kertas tadi kata Bu Rosi, bener. Betul, perahu kertas itu menarik banget. Nah, nanti juga kita ada jumpa idola seperti ini nih, seperti Bu Reda, Bu Rosi. Mungkin juga kita akan undang tokoh-tokoh buku yang lain, supaya teman-teman di sini juga semangat membaca dan semangat menulis ya. Jadi, buat yang mau daftar, silakan tadi mengisi form ya, Kak Via. Ada formnya kah kita? Sebentar. Oke, nanti mungkin dari seru banget ya teman-teman kalau misalnya join sama book club for teens. Oke, betul-betul. Nah, wah ternyata ada kejutan lagi nih. Di akhir acara, ternyata Bu Retno berbaik hati akan memberikan seluruh penanya buku ini. Yeay!
Kita kayak ini ya, acara Oprah. Yeay. Yeay, ada buku ini semua buat Bener, Oprah Book Club. buat kalian yang sudah bertanya. Yeay, seneng nggak dapat buku ini nih? Bisa dapat buku, semua. yes, Yang teman-teman. sudah bertanya hari ini ada 8 anak yang bertanya ya Bu Retno. Yeay, tuh pada seneng tuh. Ada yang bertanya, nanti kita akan Nanti untuk Bagaimana? pengambilan bukunya gimana berarti Bu Retno? Iya, nanti bisa menginformasikan alamat ya di WhatsApp grup Book Club 14 ya. Bagaimana Teacher Irma, Kak Tia? Ya, boleh nanti silahkan dikasih alamatnya di Book Club 14. Kita akan kirimkan bukunya. Kalau yang belum ini ya, belum ada di Gramedia nih. Nah, boleh nanti kita akan kirimkan bukunya langsung gitu. Ini kepada Syahru, Aisyah, Hawe, Rafa, Ayah, Raihana, Abrisam ya. Satu orang lagi siapa nih? Kalila ya. Kalila, oke. Oke, yeay, congratulations teman-teman yang dapat buku. Jangan lupa nanti informasikan alamatnya di mana. Kalau enggak jadi dikirim deh. Buat Kavia aja deh bukunya. Iya, coba nanti disebarluaskan, buku ini menarik sekali. Dari yang pertama sampai yang terakhir nih, teacher baca dari Aku Maps dan Babs, Nawila 1, 2. Nah, ini juga kamu tuh semuanya menarik buku-bukunya. Ya. Terima kasih Bu Retno atas ininya, giveaway-nya. Sama-sama Kak Tia, Teacher Irma. Selamat untuk semua ya. Senang tuh pada senang dapat bukunya. Nah, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih, Kak Via. Kita akan foto bersama dulu sepertinya. Boleh open kamera. Kita akan view galeri ya. Oke, silakan open kamera dulu. Nah, Rafa, ada Azra, Yunifa, Bu Windy mungkin. Oke, di kita ada 2 lembar ya. 2 lembar ya. Oke. Ini aba-aba dulu. Oke. Bergaya teman-teman, bergaya semua. Senyum terbaiknya. Oke. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan. Ada halaman kedua. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua sudah di-capture foto-fotonya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rosi Setiawan untuk kehadirannya, Bu Reda Gaudiamo, Bu Julia, kemudian juga Bu Retno, dan adik-adik semua, dan mungkin juga orang tua yang mendampingi. Pak Nanda, terima kasih sudah berkenan hadir. Semuanya, Kak Via, terima kasih sudah memandu acara hari ini. Sampai jumpa di acara Read Aloud Depok minggu depan di hari Kamis. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Selamat sore. Jangan lupa prokesnya dan vaksin ya teman-teman. Dadah. Dadah. Bye. Terima kasih.